saya hormati Kepala Manfaat Jakarta Al-Ustadz Aceng Solihin SPDI MA, Kepala Tata Usaha Bapak Ameri SPDI, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah di berbagai bidang, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru mata pelajaran, dan juga tenaga kependidikan, Bapak Ibu tenaga kependidikan, dan siswa-siswi Manfaat Jakarta yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ja'ala min ba'dihi 'aidan yukabbiru fihi al-'ibadu takbiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi Manfaat Jakarta yang kami sayangi, pertama-tama saya juga ikut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi Manfaat Jakarta, tentu saja ini adalah momen yang berbahagia bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, idza aftar farih wa idza laqiya rabbahu farih. Jadi ketika dia mulai berbuka puasa ya, atau kalau mungkin dalam konteks kita sudah menyelesaikan seluruhnya, kita masuk ke dalam Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Idul Fitri artinya perayaan makan ya. Jadi kita boleh makan. Kita merasa bahagia. Idza aftar farih wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Dan ketika kita juga nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan merasakan kebahagiaan dengan puasa kita. Nah, itu dalam Sahih Bukhari hadis 1771. Maka tentu saja kita semua merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka merasa bahagia. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta benda. Maka karunia Allah, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar. Itu yang harus membuat kita bahagia daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta benda. Ini ada di surat Yunus ya, surat ke-10 ayat 57. Maka alhamdulillah, hadirin hadirat semuanya, kita semua diberi kesempatan, kekuatan untuk menyelesaikan ibadah-ibadah penting kita. Kita baru saja menyelesaikan ibadah-ibadah penting yang merupakan bagian dari rukun Islam, antara lain puasa, kemudian sholat ya, dan tentu saja yang penting juga adalah zakat fitri. Nah, ini merupakan ibadah-ibadah yang sangat penting, yang tentu saja kita tidak akan mampu menjalankan semua itu tanpa taufik, hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja yang patut kita ucapkan adalah ucapan para penghuni surga ketika mereka mendapatkan hidayah dan akhirnya bisa sampai di surga. Mereka mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk sampai ke sini, dan sungguh kami tidak akan bisa sampai ke sini kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja kita bisa menyelesaikan semua ibadah itu tentu saja karena rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
ya hidup kita juga dari Allah, kemudian perintah untuk menjalankan ibadah juga dari Allah, rezeki untuk menjalankan ibadah juga dari Allah, dan yang nanti akan menilai ibadah kita juga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga siswa-siswi Manfaat Jakarta, sesungguhnya tidak ada kebahagiaan sejati selain dalam pengabdian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita menanti-nanti saat dimana nama kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke surga. Dan sebagai orang yang menyelesaikan ibadah puasa, ada kemungkinan harapan bagi kita untuk bisa masuk nanti dari salah satu pintu surga yang disebut Bab Royan. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nanti hamba-hamba Allah akan dipanggil melalui pintu-pintu surga. Jadi pintu-pintu surga ini macam-macam. Ada pintu sholat. Nah, ini yang sholatnya bagus ya, sholatnya sempurna dan lain sebagainya, sholatnya dia istiqomah dan lain sebagainya, maka akan dipanggil namanya melalui pintu sholat. Kemudian ada pintu sedekah. Ya, jadi mungkin yang ahli sedekah ya, dia selalu sedekah, ikhlas dan lain sebagainya, istiqomah dalam sedekahnya, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit dia tetap sedekah. Maka nanti ada harapan dipanggil namanya melalui pintu sedekah. Kemudian ada juga pintu jihad. Nah, ini juga ada pintu jihad khusus ya bagi orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian gugur ya, mendapatkan balasan surga, akan dipanggil namanya melalui pintu jihad. Nah, salah satunya ada pintu untuk orang-orang ahli puasa, namanya Bab Royan. Nah, maka ada harapan bagi umat Nabi Muhammad yang menyelesaikan puasa, nantinya akan dipanggil melalui Bab Royan. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk yang bisa dipanggil dari Bab Royan. Kalaupun tidak bisa dipanggil dari pintu-pintu yang lain, ya, mudah-mudahan kita yang sudah menyelesaikan ibadah puasa memiliki harapan bisa nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga melalui Bab Royan. Dan kemudian dalam hadis tersebut, hadirin sekalian, Abu Bakar bertanya kemudian, "Ya Rasul, apakah ada yang dipanggil dari semua pintu?" Nah, andai kata dia menyelesaikan semua ibadah, ya, sholatnya bagus, sedekahnya bagus, puasanya bagus, jihadnya juga bagus, maka Rasulullah mengatakan, ya ada yang bisa dipanggil dari semua pintu, dan beliau mengatakan semoga kamu menjadi termasuk bagian dari mereka. Nah, ini pesan beliau kepada Abu Bakar ya, karena Abu Bakar tentu saja beliau sangat mulia. Dan hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tentu saja kita berharap bahwa ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan selama bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan memang berlalu begitu cepat sekali, seolah-olah laksana cahaya kilat ya. Baru saja kita mengatakan marhaban ya Ramadan, di mana-mana para penceramah membacakan ayat-ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Tidak terasa kita langsung mengatakan wada'an ya Ramadan, selamat tinggal bulan Ramadan. Dan semua ibadah kita sudah dicatat, baik itu perbuatan yang baik dicatat, perbuatan yang buruk dicatat. Yang berbuat kebaikan tentu saja beruntung, yang berbuat keburukan tentu saja merugi. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, anna fi kulli lailah min layali Ramadan utaqa minan nar. Bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Nah, ini hadis di Sunan Ibnu Majah nomor 1632. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diampuni dosa-dosa kita. Dan tentu saja di dalam hadis lain di Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Di hadis yang lain disebutkan wa man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa menyelesaikan puasa Ramadan dengan keimanan dan kehati-hatian, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di hadis yang lain, somanya diganti koma. Jadi barang siapa sholat malam di bulan Ramadan,
dengan keimanan dan kehati-hatian, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan terakhir ada lagi, man qoma lailatul qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, mudah-mudahan kita semua kebagian ya, termasuk dalam hamba-hamba Allah yang shoma Ramadan, qoma Ramadan, dan qoma Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua kebagian puasa bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, dan dapat juga pahala sholat malam di malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian, tentu saja hari raya Idul Fitri adalah hari yang sangat berbahagia, karena di hari tersebut umat muslim dengan berdasarkan hadis-hadis tersebut diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di ketika Nabi Muhammad SAW beliau datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Madinah itu mereka bermain ya di 2 hari. Jadi ada beberapa hari, ada 2 hari yang di 2 hari itu orang-orang Madinah itu mereka tidak bekerja, ya mereka bersantai, menghibur diri dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada orang Madinah. Nah, ini sebelum adanya syariat Idul Fitri ya teman-teman ya. Kemudian Rasul bertanya, kalian kenapa bermain di 2 hari ini? Kemudian orang-orang Madinah mengatakan, ini adalah 2 hari perayaan yang diwariskan dari leluhur kami kepada kami di masa jahiliyah. Maka kemudian Rasulullah beliau bersabda, innallaha qad abdalahuma khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti 2 hari itu dengan yang lebih baik. Idul Adha, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, yaitu adalah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ini dalam sebuah hadis. Jadi di dalam Sunan Abu Dawud ya, hadis nomor 959. Jadi Idul Fitri adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya? Salah satu hikmahnya adalah karena setelah tenggelam dalam ibadah ya sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa hambanya memerlukan waktu untuk menghibur hati ya, menyegarkan pikiran dan lain sebagainya, maka dibuatlah syariat Idul Fitri. Jadi memang dalam Islam ya ibadah tidak selalu berzikir ya, bersujud, ruku dan lain sebagainya atau membaca Al-Qur'an. Bahkan salah satu bentuk ibadahnya adalah perayaan. Ya, kita makan pun itu menjadi ibadah. Kita mengunjungi saudara kita itu juga bagian dari ibadah. Ya, selama diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 161 sampai 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa an awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Tuhan alam semesta. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali muslim. Ya, jadi meskipun kita makan ya itu juga bagian dari ibadah. Meskipun kita kesannya jalan-jalan tapi kita mengunjungi saudara kita, itu pun bagian dari ibadah. Maka di hari Idul Fitri ya, kita masih dalam nuansa-nuansa Idul Fitri. Tadi kata Ustadz Al-Hajj Hafiz, kita di tanggal ke-8 ya, bulan Syawal, ini masih nuansa-nuansa Idul Fitri. Tentu saja kita merasakan kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Dan tentu saja banyak sekali ya hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Salah satunya tentu saja seperti tadi disebutkan bahwa tidak hanya sholat saja, bahkan berbagi salam ya, berbagi makanan itu juga bagian dari Islam. Bahkan dalam sebuah hadis ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayul Islami khairun, Islam seperti apa sih yang paling bagus? Nah, beliau ditanya seperti itu, dan yang beliau sebutkan bukan puasa ya, bukan sholat, bukan zakat saja, atau bukan tahajud saja. Beliau mengatakan taqra'us salama, tut'imut ta'ama ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu memberikan salam, kamu memberikan makanan kepada orang yang kamu kenal
dan kamu tidak kenal. Artinya beliau menggambarkan bahwa Islam yang terbaik adalah yang menebarkan kebaikan dan manfaat kepada orang di sekelilingnya. Nah, ini ada di Sahih Bukhari hadis nomor 11. Maka hadirin sekalian, itu salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam Idul Fitri kita saling memberikan selamat ya, memberikan salam dan juga berbagi makanan. Dan bahkan di hari Idul Fitri ya, dalam sebuah hadis ini cukup menarik juga, Rasulullah mendapati budak-budak perempuan beliau itu ikut bernyanyi dan bermain gendang di rumah beliau. Dan saat melihat itu Abu Bakar marah ya, beliau mengatakan Masamir syaitan fi baiti Rasulillah, begitu. Beliau mengatakan apakah ada paku-paku setan di rumah Rasulullah. Beliau marah. Kemudian Nabi Muhammad malah tidak marah. Nabi Muhammad membela budak-budak perempuannya dan beliau mengatakan, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin aidan wa hadza aiduna. Wahai Abu Bakar, semua kaum punya hari perayaan. Ini hari perayaan kita. Ini ada di Sahih Bukhari hadis nomor 899. Artinya Rasulullah pun mengizinkan umat Islam untuk berbahagia ya di hari raya Idul Fitri. Dan hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi Manfaat Jakarta, tentu saja di bulan Ramadan kita sudah menanam banyak sekali benih-benih kebaikan yang seharusnya bisa kita petik. Dan salah satu syekh ya di Al-Azhar, Syekh Mustafa Husain, beliau berpesan bahwa para ulama menggambarkan ya, mengajarkan kita bahwa salah satu tanda diterimanya amal ibadah adalah kita diberikan taufik, bimbingan, kemampuan untuk melanjutkan ibadah tersebut. Ya, jadi sholat yang diterima adalah sholat yang membuat kita melanjutkan sholat kita di hari-hari selanjutnya. Puasa yang diterima adalah puasa yang membuat kita mampu melanjutkan puasa-puasa selanjutnya. Nah, maka setelah puasa itu ada beberapa orang yang berbeda ya, teman-teman. Ada yang merasa dia sudah bebas gitu ya, akhirnya bisa maksiat lagi gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, bahkan dalam sebuah syair ya dikatakan, Ramadhanu ya'ti wa laysa min syahri wa masumtu ba'dahu akhirat dahri. Dia mengatakan, wah, Ramadan sudah selesai. Nah, setelah itu saya tidak akan puasa lagi gitu, kata dia. Akhirnya ya, ini salah satu kisah diceritakan oleh Syekh Al-Arifi, ini tentang salah satu anak khalifah yang dia mengatakan itu ya, aku tidak akan puasa setelah Ramadan. Maka ternyata teman-teman akhirnya dicabut nyawanya sebelum bertemu Ramadan selanjutnya. Nah, nauzubillah min zalik. Tentu saja itu tidak kita inginkan ya. Ya, maka setelah Ramadan selesai tentu saja masih banyak ibadah-ibadah lain yang harus kita jalankan, dan salah satu doa yang diajarkan para ulama adalah Allahumma salimna ila Ramadan. Ya, meskipun kita baru selesai Ramadan, kita berdoa agar kita diberikan kesehatan ya, kekuatan, kemampuan bisa melanjutkan Ramadan di ibadah Ramadan di tahun selanjutnya. Allahumma salimna ila Ramadan. Kemudian lanjutnya wasalim lana Ramadan. Dan perbaiki untuk kami Ramadan kami. Ya, maksudnya Ramadan yang sudah lalu ya. Wasallim lana Ramadan wa taqabbalhu minna mutaqabbalah. Dan terimalah dari kami amal-amal ibadah kami di bulan Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taqabbalhu minna mutaqabbalah. Nah, ini adalah salah satu doa yang diajarkan para ulama. Dan tentu saja setelah ini masih banyak puasa-puasa ya teman-teman sekalian. Jadi memang Ramadan ini dibuat supaya kita latihan puasa dan bisa melanjutkan puasa di hari-hari selanjutnya. Jadi masih banyak puasa nih setelah ini. Ada puasa 6 hari bulan Syawal ya. Ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ada puasa Muharram nanti Asyura tanggal 10 Muharram, yang bisa juga ada puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita ingin ibadah kita di bulan Ramadan itu berhasil ya, menurut para ulama tandanya adalah kita diberikan taufik untuk melanjutkan ibadah-ibadah selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ya. Jadi bahkan Syekh Al-Arifi mengatakan ibadah Ramadan yang berhasil adalah yang membekas. Apa bekas kita setelah keluar dari Ramadan ya? Itu adalah standarnya, apakah ibadah kita di Ramadan berhasil atau tidak. Maka di bulan Ramadan kita dilatih untuk sholat malam. Nah, maka agar kita melanjutkan sholat malam kita setelah Ramadan. Di Ramadan kita hampir tiap malam sholat witir. Ya, supaya kita terbiasa sholat witir dan melanjutkan
setelah Ramadan. Dan sholat witir itu termasuk sholat malam, karena semua sholat malam adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Ya, jadi kalau kita selesai sholat isya, ya kita sholat 2 rakaat itu sudah termasuk sholat malam, dan kita lanjutkan 1 rakaat witir, ya itu termasuk sholat malam. Nah, ada penekanan sedikit ya, mungkin saya berikan di sholat witir, teman-teman sekalian. Rasulullah bersabda, la yuhafiz ala sholatil witr illal mu'min. Tidak ada yang menjaga sholat witir kecuali seorang mukmin. Ya, jadi orang yang benar-benar mukmin, kata Nabi Muhammad, adalah yang menjaga sholat witir. Kemudian di hadis yang lain beliau bersabda, innallaha qad zada 'alaikum sholatan fasalluha ma bainal isya wa sholatil fajr. Allah Subhanahu wa taala telah menambah 1 sholat untuk kalian antara isya dan subuh, yaitu sholat witir. Nah, sholat witir ini tidak terlalu berat, teman-teman sekalian. Kita bisa pilih dengan jumlah yang ganjil, ya, minimal 1 rakaat. Itu pun sudah termasuk kita sholat malam, sholat witir. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tentu saja salah satu ibadah yang paling utama lagi adalah puasa 6 hari bulan Syawal, ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomat dahra kullah. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan melanjutkannya dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Nah, ini ada di hadis Sahih Muslim nomor 1984. Jadi kalau kita selesai bulan Ramadan, ya, dan Syekh Al-Arifi mengatakan bahwa kenapa bisa jadi seolah-olah puasa 1 tahun penuh? Karena pahala puasa kita dilipat gandakan 10 kali lipat, ya. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapapun berbuat kebaikan akan dikali lipat 10 kali lipat. Jadi 1 bulan ini kan kita dapat puasa 30 hari, ya, kurang lebih, ya. 1 bulan dikalikan 10 jadi 10 bulan. Nah, itu pahalanya 10 bulan karena man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kalau kita lanjutkan lagi dengan 6 hari, 6 hari juga dikali 10, maka jadinya 6 kali 10 60. Ya, 60 hari sama dengan 2 bulan. Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan jadinya 12 bulan. Itu adalah pahala kalau kita bisa menyelesaikan puasa di 6 hari bulan Syawal. Dan beberapa hukum fikih yang bisa kita ambil. Pertama, sebisa mungkin kalau ada puasa yang bolong, kita selesaikan dulu. Ya, kalau puasanya sedikit, ya, kalau mungkin hanya 5, 3, sebisa mungkin kita selesaikan dulu puasa Ramadan. Karena hadisnya man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan. Ya, siapa menyelesaikan Ramadan melanjutkan dengan 6 hari. Tapi kalau tidak mampu, apalagi buat yang perempuan mungkin ada yang dapat, ya, atau mungkin menyusui, melahirkan, atau ada nifas, ya, itu biasanya panjang, banyak bolongnya. Nah, itu boleh kita selesaikan puasa Syawal dulu, nanti ditutup kurang-kurangnya di hari-hari selanjutnya. Itu keringanan. Dalam hukum fikih, ya, usul fikih, kita mendapatkan kaidah ad-darurat tubihul mahzurat, kemudian inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi mudah-mudahan kita semua masih bisa melaksanakan hal tersebut, termasuk juga jangan sampai pertemuan kita dengan Al-Quran berakhir dengan Ramadan. Jangan sampai di Ramadan kita bisa baca 1 juz 2 juz, ya, tapi setelah Ramadan kita tinggalkan lagi Al-Quran. Setidaknya kita baca, ya, kita buka barang 1 halaman, ya, kita baca semampu kita. Termasuk juga ibadah-ibadah lainnya, ya, ibadah-ibadah sunnah lainnya, baik yang itu puasa, ya, ibadah-ibadah sunnah seperti sholat dan lain sebagainya. Sebisa mungkin, ya, untuk menjaga konsistensi kita sebagai tanda bahwa ibadah kita diterima, ya, kita bisa menjalankan semua itu dengan baik, ya, dengan konsisten, sebisa mungkin tidak hilang sama sekali, ya. Dan itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan baik saya pribadi maupun dalam penyampaian kali ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ghafarallahu lakum dzunubakum, ya, maghfurun lakum insyaallah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan amal kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Syukran lakum wal afu minkum wa ila an naltaqiya mujaddadan fil liqa'at nuqbila insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran. Dr. Rizkian. Terima kasih Kiai Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.